mau absen dulu ya. Siapa ini yang nggak hadir? Hadir semuanya. Oh, Rabita nggak datang ya? Iya. Enggak. Siapa lagi? Franciscus. Samuel, Kodlin, Franciscus. Indah Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Dogong, boleh pimpin doa kita ya, Nak? Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kalau yang kita membaca doa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Dogong. Baik Ibu. Hari ini kita belajar mengenai posisi dan peranan negara Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tapi sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Ayo semuanya berdiri. Tahu kan lagunya Bang Ratu. Tahu kan liriknya? Benderaku lambang suci dalam perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Bisa. Ada pencapaian pelajaran kita hari ini. Ada yang pertama, melalui kegiatan eksplorasi, kalian mampu menelaah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi, kalian mampu menjelaskan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara sistematis. Dan capaian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian mampu menelaah informasi terkait peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kita lanjut ya. Coba kalian amati gambar ini. Gambar apa kira-kira ini? Orang tukang cukur. Mekanik. Tuh, ini ada tukang fotokopi, ada tukang cukur, dan juga ada montir atau mekanik ya. Pernahkah kalian berpikir bahwa Indonesia itu kira-kira untuk pekerjaan seperti ini alatnya dari mana aja sih? Orang. Apakah Indonesia memproduksinya sendiri atau impor? Aduh, jadi jangan ya. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lainnya. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha tadi itu. Ada usaha pangkas, dan untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalkan sumber daya manusianya, produksinya, dan juga biayanya. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri seperti mesin cukur atau peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel atau mekanik, sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, ada pula yang didatangkan dari luar negeri seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kita akan membahas kira-kira Indonesia itu dengan negara-negara ASEAN ada kerjasama apa aja sih? Kalian penasaran nggak? Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama yang mereka buat adalah penguatan kerjasama bilateral, di mana Indonesia dan Malaysia ini berfokus pada kolaborasi di bidang kelapa sawit atau perkebunan ya. Kemudian selanjutnya ada dengan Singapura. Selain dengan Malaysia, Indonesia juga bekerjasama dengan Singapura, di mana ini mereka bekerjasama
dalam membangkitkan perekonomian di bidang pariwisata dan transisi energi. Kemudian selanjutnya ada Brunei Darussalam. Indonesia bersama dengan Brunei membuat kerjasama di mana membentuk Heart of Borneo atau HOB. Dalam kawasan tersebut, mereka memberikan perlindungan dari ancaman penebangan liar dan penggunaan hutan serta untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Selanjutnya, Indonesia dan Thailand berkomitmen untuk berkolaborasi secara erat dalam bidang industri kreatif. Oke, selanjutnya posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Ada dua poin di sini yang mau kita bahas. Yang pertama adalah ekspor dan impor. Di mana ekspor ini Indonesia mengirimkan barang dagangan atau komoditas ke luar negeri. Kemudian ada juga impor, Indonesia mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri. Nah, kita perlu perdalam lagi di bagian ekspor dan impornya. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, dan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut eksportir. Coba ulangin, eksportir. Nah, adapun barang yang dijual itu dikenal sebagai barang ekspor, dan yang mendorong kegiatan itu karena melimpahnya sumber daya alam dalam suatu negara, dan terjadilah kegiatan ekspor tadi. Contohnya Indonesia melimpah akan sumber daya alam minyak bumi dan hasil pertanian, dan itulah yang melatar belakangi kegiatan ekspor tadi. Selain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Selanjutnya impor. Impor berarti lawannya ekspor ya. Kalau tadi ekspor itu menjual barang ke luar negeri, impor memasukkan atau membeli barang dari luar negeri. Dan orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Adapun barang yang dibeli itu disebut dengan barang impor. Hal yang melatar belakangi kegiatan impor ini karena adanya keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi alasan dilakukannya impor. Contoh kegiatannya, Indonesia memproduksi barang-barang elektronik dan barang otomotif seperti mobil, sepeda motor, dan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, Ibu ada dua contoh wirausaha ekspor yang cukup ramai di Indonesia. Ada ekspor batik dan ekspor gerabah. Kalian tahu gerabah? Tahu Ibu. Nah, gerabah itu ya seperti Gucci dan cukup diminati ya di kancah internasional. Itulah kenapa gerabah ini diekspor ke luar negeri ya. Karena itu lumayan menghasilkan juga untuk perekonomian Indonesia. Sebelum kita lanjut ke latihan LKPD, kita ice breaking dulu ya. Baik Ibu. Saya berdiri. Gak kelihatan ya? Gimana Ibu? Sam, guli, ram, sam. Oke? Oke Bisa? Ibu. Bisa. Semangat ya semuanya. Semangat. Kalian udah bersemangat, ayo kita kerjain LKPD ya. Ayo Ibu. Ya. Sebelumnya ini Ibu bagi dalam 4 kelompok ya.
Oke, ini sudah berapa kelompok? 4 Bu. 4. Terima kasih, Bu. Nah, dulu ngomong gitu. Ibu kasih waktu 5 menit ya, cukup ya? Cukup, Ibu. Ada yang sudah selesai? Sudah Ibu. Ayo, Kami siapa yang sudah mau Bu. maju ke depan? Kami kan kita. Ayo, Yasmin, silakan. Izin ya, Bu. Ya, Ya. Teman-temannya dengarkan Yasmin ya. Ya, Bu. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok Tulip akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, ini kan kerjasama yang terjalin antara negara-negara ASEAN dipasangkan dengan gambar bendera di samping. Nah, yang pertama Indonesia Malaysia. Indonesia Malaysia itu kerjasamanya itu kerjasama bidang kelapa sawit. Lalu Thailand Indonesia ini tuh kerjasamanya itu industri kreatif. Lalu Indonesia Singapura itu kerjasamanya pariwisata dan transisi energi. Lalu Brunei Darussalam dan Indonesia itu kerjasama pengelolaan hutan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Bener banget ya. Jadi kalian sudah paham? Paham. Paham. Pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, siapa yang berani maju ke depan bicara kesimpulan di depan ini? Saya, Ibu. Ya. Ida. Ayo, Putri. Ida. Putri aja loh. Bangun katanya, Bu. Ida katanya. Bisa nggak paham? Baca itu loh, Dogong. Mau bacain. Baca loh. Oke teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan untuk kita hari ini. Nah, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dari segi jumlah penduduk dan wilayah. Ekonomi Indonesia juga termasuk yang paling kuat di antara 10 negara ASEAN. Indonesia berperan sebagai penghasil dan penjual berbagai barang. Indonesia juga menjadi pasar besar bagi negara-negara ASEAN lainnya karena memiliki banyak penduduk yang membutuhkan barang dari negara lain. Dengan bekerja sama dalam ASEAN, Indonesia bisa menjual barangnya ke negara tetangga dengan lebih mudah dan murah. Begitu juga sebaliknya. Dan rakyat Indonesia bisa membeli barang dari negara ASEAN lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, terima kasih ya Dogo. Oke, Bu. Tepuk tangan. Oke. Ini Ibu ada tugas untuk kalian yang kerjakan di rumah. Minggu depan kita kumpulkan ya tugasnya ya. Oke, Bu. Thank you. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Iya, Oke, Bu. Permasalahan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang dong buat menutup pembelajaran kita dalam doa. Ayo, Mia. Ayo, silakan dilihat di pintu aja. Baik teman-teman, duduk yang rapi. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa, kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Delia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa
menerima manfaat dari materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya, PR-nya tadi dikerjakan di rumah. Minggu depan kita bahas bersama, oke? Oke, Ibu.